Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan saya Taufik dari TMC Blog. Kali ini ya kita akan mencoba membahas sesuatu yang sedikit lebih teknikal ya dari MotoGP, khususnya informasi yang dihadirkan dari hasil tes Catalunya sehari setelah race di Catalunya sendiri. Tidak akan membahas tentang hasil tesnya, namun kita akan membahas tentang detail-detail apa yang dihadirkan oleh masing-masing pabrikan. Tapi di vlog kali ini saya akan mencoba membahas ke satu pabrikan dulu, yaitu Aprilia. Kenapa? Karena Aprilia tuh menghadirkan satu terobosan yang boleh dibilang baru banget teman-teman sekalian, yaitu mereka menghadirkan fairing baru. Ya, fairing baru dari Aprilia RSGP yang menghadirkan sedikit perubahan terutama di side fairingnya, di sisi kiri dan kanan. Teman-teman sekalian ya. Nah, waktu itu saya sempat udah bikin artikel ya, tuh ya. Kalau misalkan teman-teman sekalian buka tmcblog.com, itu tulisannya adalah judulnya ya, bocor fairing baru Aprilia RSGP di tes Catalunya 2022. Wah. Nih ya, saya coba ya. Sini ada gambar Maverick Vinales. Terus habis itu ya, Maverick Vinales sih memang kebanyakan yang mencoba fairing yang baru ini. Terutama ya, walaupun memang Aleix Espargaro juga mencobanya gitu ya, cuman yang paling banyak melakukan percobaan adalah Maverick Vinales ini. Nah, teman-teman sekalian nih ya, kalau teman-teman sekalian bisa lihat ya, nih ya, kelihatan nggak nih ya, itu tuh kayak ada sedikit melengkung, apa ya, gimana ya, ada, jadi fairingnya tuh nggak kayak rata gitu loh teman-teman sekalian ya. Jadi fairingnya itu terlihat kayak ada lengkungan ya, kayak ada kayak lembah begitu ya di bagian sisi samping kiri dan kanan dari fairingnya gitu ya. Itu tuh lumayan tuh ya, jadi ke dalam itu mungkin sekitar 5 sentian gitu. Jadi fairingnya nggak ini tapi udah masuk ke dalam kayak gitulah. Nah, pertanyaannya adalah ini tuh Aprilia lagi bikin apaan gitu ya. Memang sih secara umum hadirnya kayak kalau dilihat dari samping tuh kayak tunnel gitu ya, jadi kayak tunnel mencelong kayak gitu ke dalam. Itu tuh kayak buat membuat aliran udara tuh lebih lancar ke arah belakang gitu ya, sehingga friksi udara bisa diabaikan, bisa berkurang atau bisa diminimalisasikan, sehingga mereka akan bisa lebih ngacir pada saat di straight. Tapi ternyata kalau dipikir-pikir, saya melihatnya itu kayak yang ada sesuatu yang lebih dari itu yang mau dihadirkan oleh Aprilia, sedang dicoba di tes Catalunya ini gitu loh. Nah, sebelum kita mau bicara tentang lebih lanjut ya tentang apa yang dihadirkan Aprilia gitu ya teman-teman sekalian, saya mau bicara dulu tentang downforce gitu ya teman-teman sekalian. Ketahui memang semenjak Ducati itu bermain dengan winglet, itu kita sering banget dengar kata downforce. Jadi downforce ini adalah seperti juga letter arti katanya, yaitu down, turun ke bawah, force itu gaya, sehingga ada gaya yang arahnya ke bawah. Dan ini akan membuat motor itu akan lebih menjejak karena ada gaya yang ke arah bawah. Ini tuh berkebalikan dengan lift force yang biasa dihadirkan atau dihasilkan oleh wing pesawat. Jadi kalau wing pesawat itu terbalikan dari wingnya MotoGP atau di F1. Kalau wing pesawat itu membuat lift force, jadi naiknya atas gitu ya, sehingga ini akan membuat pesawat itu bisa terbang gitu ya. Saya ada beberapa foto dulu, saya mau liatin ke teman-teman sekalian nih. Nah, jadi seperti ini ya. Nanti saya akan masukkan di sini juga. Nah, jadi apa yang diinginkan di desain dari winglet di MotoGP, di F1 gitu ya, mereka itu ingin menghadirkan perbedaan tekanan gitu dalam fisika. Jadi kalau misalkan dia bentuknya rata biasa gitu ya, wing tapi rata biasa, maka tekanan di atas sama tekanan di bawah itu akan sama aja gitu ya. Buat apaan, gak ada artinya. Cuman kalau misalkan dibuat, misalkan yang atas lebih landai gitu ya, terus yang bawah lebih melengkung, ini akan membuat tekanan di bagian bawah itu akan jauh lebih kecil. Nah, kenapa tuh? Karena memang pada saat dia melewati yang melengkungnya itu lebih lengkung, itu biasanya kecepatannya lebih kencang teman-teman sekalian. Sesuai dengan hukum Bernoulli, jika kecepatannya bertambah, maka tekanan akan berkurang.
Ya gitu loh kecepatan. Kalau kecepatan berkurang, maka tekanan akan bertambah. Gitu aja pokoknya. Jadi kalau kecepatannya bertambah, maka tekanan akan berkurang gitu loh teman-teman sekalian. Nah, karena tekanan di bawah itu lebih rendah bila dibandingkan dengan tekanan yang atas, maka akan hadirlah downforce. Sekarang kita akan kembali lagi balik ke ke bentuk. Nah, ini loh teman-teman sekalian ya. Nih ya, bentuk dari lekukan yang dihadirkan oleh Aprilia di samping fairingnya itu tuh kalau menurut saya lihat itu tuh bentuknya itu akan membuat sebuah celongan kayak gitu ya, sebuah celongan parit atau tunnel, namun bentuknya itu menyempit ya, dari depan agak sedikit lebar dan dia akan keluar di belakang itu agak sedikit sempit. Dan inilah yang disebut dengan Venturi effect. Venturi effect itu terjadi jika ada fluida ya. Fluida itu bisa apa aja, bisa air, bisa udara gitu ya, sesuatu yang bergerak kayak gitu. Nah, itu bergerak dari sesuatu yang lebar gitu ya, diameter lebar, pipa diameter lebar ke diameter yang lebih sempit. Maka dia itu akan gimana ya? Akan seperti pipa Venturi gitu, kecil gitu ya. Dan ini akan membuat tekanan kecepatannya dia akan berubah dari kecepatan biasa gitu ya. Pada saat dia itu tempatnya mengecil, maka kecepatannya akan lebih tinggi gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman sekalian bayangin ya, yang ini itu saya jatuhin ke bawah begini ya, miringin begini, maka dia itu kayak bentuknya itu kayak floor atau bagian bawah dari mobil F1 yang menghasilkan ground effect gitu loh teman-teman sekalian. Sehingga nih ya, pada saat saya turunkan begini, kira-kira apa yang terjadi? Ya kan? Dengan Venturi effect maka kecepatannya akan tinggi dan di daerah sini itu tekanannya akan rendah teman-teman sekalian. Sementara nih yang bagian atasnya sini ya, bagian atas tekanannya masih tinggi. Perbedaan antara tekanan yang lebih tinggi dan ada tekanan lebih rendah itu akan membuat motor itu akan menghasilkan downforce ke bawah, dan inilah yang disebut dengan ground effect. Nah, ground effect ini diperkuat ya teman-teman sekalian, terutama di regulasi mengenai basis desain dari mobil-mobil di Formula 1 tahun 2022 ini. Tahun 2022 ini ground effect yang memang sebelum di 2022 ini sebenarnya udah ada juga gitu ya, sekitar 45% mungkin downforce yang dihasilkan oleh mobil F1 tadinya berasal dari ground effect yang hadir dari underfloor-nya yang menghasilkan kayak Venturi effect juga. Nah, di tahun 2022 ini itu angkanya lebih besar lagi. Jadi karena memang downforce di bagian wing mungkin dikurangi segala macam untuk memperkecil dirty air yang hadir di belakang dan membuat close racing, tapi efek di ground effect yang dihasilkan oleh underfloor itu diperbesar gitu loh teman-teman sekalian. Dan inilah yang diinginkan oleh Aprilia kalau menurut saya, dengan menghadirkan kayak tunnel kecil di daerah side fairing dari RSGP. Dan kalau tunnelnya ini kan tunnel ya, Venturi effect akan menghasilkan tekanan yang kecil gitu ya. Dan kalau misalkan ini saya rebahin begini gitu ya, ini anggap aja nih fairing dengan lekukan kayak gitu, rebahin terus jalan begini. Ini kan sama kayak floornya mobil Formula 1 gitu ya, kayak bagian bawah gitu ya, deck bawah, floor itu apa ya, lantai bagian bawah dari mobil F1. Hasilnya di sini ada downforce ke bawah. Cerdas banget masih mau Rivola. Ini menarik banget saya ngelihatnya. Ini tuh sebenarnya mirip ya dengan apa yang dihadirkan oleh Ducati sebenarnya menggunakan downwash duct. Downwash duct teman-teman sekalian, lihat deh bentuknya itu dari bagian atas itu gede ya, luasan diameter lubangnya gede, dan dia tuh akan meluncur ke bawah dan di bawah itu kecil diameternya. Dan ini adalah basis dari Venturi effect, dari diameter besar ke diameter kecil. Maka kecepatan udara akan lebih besar dan tekanannya akan berkurang pada saat dia begini, maka di sini akan hadir kayak tekanan yang rendah. Di sini tinggi, rendah, downforce.
smart juga yang namanya Gigi Dalinya. Saya benar-benar benar-benar excited banget melihat apa yang terjadi di Catalunya tes kemarin gitu ya. Kenapa? Menurut saya ini adalah jawaban atau boleh dibilang reaktifnya Massimo Rivola di Aprilia terhadap kehadiran Don Wasdaq yang dihadirkan oleh Gigi Dalinya di Ducati. Mungkin kalau boleh saya mikirin gitu ya, mungkin Rivola begini, ya bener juga nih Gigi Dalinya gitu ya, menghasilkan ground effect gitu ya di motor. Maka dia langsung berpikir, kita bikin juga ground effect di motor, tapi nggak serta-merta copy bentuk yang dihadirkan di Ducati. Yang kita copy adalah idenya gitu ya, yaitu ground effect, dan tapi dia menggunakan media yang lain. Ya begini tunnel di samping fairingnya, smart banget. Kita akan lihat efeknya kayak apa ke depan Aprilia RSGP. Yang pastinya ground effect ini sangat berguna terutama pada saat motor itu menikung. Nah, pada saat menikung dia akan memperoleh kayak downforce. Bisa bayangin, tadinya nggak ada dan sekarang tuh ada. Dan inilah yang merupakan kalau menurut saya itu salah satu kunci kesuksesan atau resep yang dihadirkan oleh Ducati 2021-2022, yaitu dengan Don Wasdaq ini. Kenapa dia di tikungan sekarang bagus banget? Kenapa Pecco Bagnaia itu bisa banget membawa Ducati Desmo Sedici baik GP21 maupun GP22 itu udah kayak pembalap Yamaha, boleh itu Lorenzo, boleh itu Fabio Quartararo, naik di atas Yamaha M1 yang memang kenceng banget pada saat di tikungan cepat atau speed corner. Itu aja teman-teman sekalian, mudah-mudahan vlog ini bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Saya berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.